Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junedi Florentinus. Di kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan persamaan dan koordinat titik potong dua garis. Oke, yang pertama, menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah titik X1 dan Y1 dengan gradien. Misalkan nih, suatu garis mempunyai gradien M dan melalui sebuah titik X1 dan Y1. Bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. M ini adalah gradien, sedangkan C ini adalah konstanta. Nah, kita coba substitusikan titik X1 dengan Y1 ke persamaan ini. Berarti Y sama dengan MX tambah C. Berarti Y ini kita buat menjadi Y1 sama dengan M X1 ditambah C. Pindah ruaskan bahwa nilainya positif, pindah ruas jadi negatif. Berarti Y1 dikurangi dengan MX1 sama dengan C. Jadi tinggal buat seperti ini aja, tidak mengubah tanda. Yang kedua, substitusikan nilai C atau konstanta ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita ganti nanti nilai C ini dengan yang ini. Oke, Y sama dengan MX tambah C. Kita ganti. Jadi kita operasikan. Nilainya ini positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi MX dikurang MX1. M yang kita keluarkan sehingga menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Jadi persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan gradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Untuk lebih jelasnya, kita coba langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dengan gradiennya 5. Jawab, Y dikurang Y1 sama dengan M, buka kurung, X dikurang X1. Berarti ini adalah X1, ini adalah Y1. Kita substitusikan angka 3 ini ke Y1. Oke, sudah. M-nya 5, X-nya, X1-nya sama dengan 2. Kita operasikan 5 dikalikan dengan X, 5 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan 5X negatif 10. Ini nilainya negatif, pindah ruas. Jadinya Y sama dengan 5X dikurang 10 ditambah 3. Karena di sini nilainya negatif, pindah ruas jadi positif. Negatif 10 ditambah 3 itu sama dengan negatif 7. Jadi hasilnya sama dengan Y sama dengan 5X dikurang 7. Yang kedua, menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX tambah C. Oke, kita masih menggunakan rumusan ini. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dan sejajar dengan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Oke, kita coba cari dulu gradiennya ya. Ini nilainya adalah positif. Kita pindah ruaskan jadi negatif 3X ditambah 5. Ini nilainya adalah perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadi negatif 3/4X ditambah 5/4X. Kita fokus ke sini aja. Oke, jadi nilai dari gradiennya ini. Ya. Jadi M-nya itu sama dengan negatif 3/4.
Kita selesaikan soalnya. Oke. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita ganti nilai Y1-nya menjadi negatif 3. X1-nya menjadi 2. M-nya ini kita ganti menjadi negatif 3/4. Kita operasikan, ini nilai negatif kali negatif positif. Nanti negatif 3/4 dikalikan dengan X, negatif 3/4 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan, ini positif, Y ditambah 3 sama dengan negatif 3. Negatif 3/4 X ditambah negatif negatif positif. Ini nilainya adalah negatif, pindah ruas. Ini dikali ini sama dengan 12/4. Jadi 12/4, 6 dikurangi dengan 12 itu sama dengan negatif 6. Jadi Y sama dengan negatif 3/4 X ini. Jadi boleh buat seperti ini. Jadi Y sama dengan negatif 3X dikurang 6/4. Oke, 4-nya dipindah ruaskan jadi pembagian bentuk jadi perkalian. Jadi 4Y sama dengan negatif 3X dikurang 6. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 5 itu adalah 4X sama dengan negatif 3X dikurang 6. Yang ketiga, menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Oke, coba kita perhatikan dulu sebuah gambar ini. Oke, ini yang garis yang saling tegak lurus ini ya. Yang pertama, ciri-ciri garis yang tegak lurus itu dia memiliki satu titik potong. Yang kedua, sudutnya besarnya sama dengan 90 derajat. Oke. Kita akan mencari persamaan garis ini. Garis Q. Oke. Garis Q tegak lurus dengan garis P. Sehingga M1 ini adalah Q ya. Kita ganti menjadi M1. Dikalikan dengan M2 itu P. Itu sama dengan hasilnya. Jadi gradien 1 dikalikan dengan gradien 2 itu hasilnya harus sama dengan negatif 1. Ini kan nilainya adalah perkalian pindah ruas ya. Jadi pembagian, jadi M1 sama dengan M2 yang dipindah jadi bagi. Negatif 1/M2 itu sama dengan, atau boleh juga kita buat seperti ini. M1 sama dengan negatif 1/M. Nah, karena garis P melalui titik ya, garis P ini melalui titik X1, Y1 dan gradiennya itu adalah negatif 1/M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1/M dikalikan X dikurang X1. Jadi, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX tambah C adalah Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1/M dikali X dikurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1,3 dan tegak lurus dengan garis 2X kurang 3Y sama dengan 6. Oke, kita cari dulu gradien dari persamaan ini. Ini nilainya positif. Kita pindah ruaskan jadi negatif plus 6. Ya, ini nilainya adalah perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga negatif 2X per negatif 3 ditambah 6 per negatif
2. Negatif, bagi negatif maka hasilnya positif. Ini negatif bagi positif bagi negatif hasilnya negatif. Sehingga M-nya itu sama dengan 2/3. Kita selesaikan. Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1/M dikali X kurang X1. Kita masukkan persamaannya. Yang pertama adalah Y1 itu kita ganti dengan 3, maka di sini sama dengan dikurangi 3. Nah, M-nya itu sama dengan 2/3, sehingga M ini diganti menjadi 2/3. X1-nya itu diganti menjadi negatif 1. Kita operasikan tandanya. Nah, ini kan per nih, berarti sama dengan pembagian. Ya, negatif kali negatif sehingga hasilnya positif. Oke. Pembagian itu kan kebalikan dari perkalian, sehingga bilangan ini dibalik menjadi Y dikurang 3 sama dengan negatif 3/2 dikali X ditambah 1. Kalikan. Negatif 3/2 dikali X sama dengan negatif 3/2X. Negatif 3/2 dikali 1 sama dengan negatif 3/2. Ini nilainya adalah positif pindah ruas jadi negatif. Y sama dengan negatif 3/2 X dikurang 3/2 ditambah 3. Dari mana dapat nih? 2/3 itu dapatnya dari ini kan, dikalikan ya sama dengan 3/2 gitu ya. Ini negatif ditambah 2 dikalikan dengan 3 itu sama dengan 6/2. Ini nilainya adalah positif ya, berarti negatif 3/6/2, sehingga hasilnya sama dengan ini. Itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.